Halo anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas akar kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita sudah mengetahui cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara ya. Yang mana yang pertama dengan cara memfaktorkan sudah dibahas. Kemudian kita berikutnya adalah melengkapkan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menemukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat. Di pangkat dan akar kita sudah belajar ini ya. Nah, kalau dibilang seperti ini, X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 16. Kita arahkan kiri dan kanan sama-sama kuadrat. Nah, 16 itu bisa kuadrat nggak? Ternyata bisa, yaitu 4 kuadrat. Karena mereka sudah sama-sama kuadrat, nanti sini kuadrat ini saling menghabiskan atau disederhanakan. Nah, menjadi X tambah 5 sama dengan 4. Nah, X-nya sama dengan 4 kurang 5, X sama dengan negatif 1. Masih ingat ini ya? Nah, sekarang kita akan mengarah ke bentuk kuadrat. Nah, perhatikan, kita punya soal seperti ini. X kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Nah, X-nya itu berapa? Itu mau kita cari kan, X-nya berapa sih? Nah, caranya berarti kan yang ada di sini kan kita butuhnya si X-nya saja. Nah, yang di sini kita nggak butuh, pindahkan dia ke kanan. Kalau negatif pindah ke kanan jadi positif. Ingat ya, kalau X kuadrat di sini. Nah, supaya ada kuadrat angka 5 ini, supaya nilainya sama dengan 5, berarti kan ini adalah muncul akar. Ya kan? Karena akar dengan kuadrat itu saling menghabiskan atau disederhanakan. Sehingga kita perolehlah X sama dengan akar 5. Nah, itulah yang menjadi hasil dari persamaan kuadrat yang di atas. Nah, bagaimana soal yang lainnya? Mari kita lihat soal yang lainnya. Mari kita mengingat cara ini. Nah, ini sudah kalian pelajari di aljabar kelas 8 dan kelas 7. Cara ini masih ingat dong ya. X tambah 3 dikuadratkan itu sama dengan X tambah 3 dikali X tambah 3 itu sama dengan 2 kuadrat. Itu berapa? 2 dikali 2. Kalau 3 kuadrat berapa? 3 dikali 3. Kalau X tambah 1 dikuadratkan berapa? X tambah 1 dikalikan dengan X ditambah 1. Nah, seperti itulah logikanya ini ya. Sehingga kita perolehlah hasilnya. Nah, cara kedua masih ingat nggak? Cara menggunakan rumus. Kalau ada rumus seperti ini, A tambah B dikuadratkan kan sama dengan A kuadrat, yang sini A kuadrat ditambah 2 kali A dan B. 2 kali A dan B ditambah dengan B kuadrat. Ini ingat rumus ini. Nah, itu cara cepat kita menghitung ini tanpa melalui perkalian seperti ini. Nah, di sana ada A-nya yaitu X, berarti sini X kuadrat, kemudian ditambah 2 kali A dikalikan B. 2 kali X, 2X kali dengan 3 ditambahkan dengan 6X. Kemudian ditambahkan dengan B kuadrat. B kan ini ya, 3 dikuadratkan berapa? 9. Nah, ini cuma 1 langkah. Kalau ini tadi kita berapa langkah? 3 langkah kan? Ini 1 langkah. Ini perlunya kita mengingat rumus supaya langkahnya lebih cepat. Tapi kalau lupa rumus, boleh dengan cara proses. Mari kita simak contoh berikutnya. Seperti ini. X kuadrat tambah 5X tambah 4. Ingat ya, melengkapkan kuadrat, arahkan di sebelah kiri itu menjadi bentuk kuadrat. Nah, berarti yang nggak ada bentuk kuadratnya kita pindahkan gitu kan. Nah, di sini kan ada X kuadrat. Berarti dia harus di sebelah kiri, ceritanya seperti itu. Tapi di sini juga ada X. Nggak bisa terpisahkan karena mereka sama-sama X. Berarti ini harus menjadi satu kesatuan mereka kan. Nah, berarti yang kita pisahkan adalah positif 4 di sini harus pindah ruas dia ke kanan. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, seperti ini. X kuadrat tambah 5X sama dengan negatif 4. Nah, sekarang masalahnya ini kuadrat cuma di sini saja, ini nggak kuadrat. Sementara ini semuanya harus berbentuk kuadrat. Nah, bagaimana prosesnya? Kalau ini kita buat seperti ini, X ditambah 5 dikuadratkan. Hasilnya berapa ya? Nah, ini kalau kita buat seperti ini, hasilnya berarti menjadi X kuadrat ditambah 2 dikali X, 2X kali 5, 10X. Ini dikuadratkan jadi berapa? 5 dikuadratkan menjadi 25. Wah, banyak sekali ya. X kuadrat tambah 10X. Sementara kita butuhnya X kuadrat ditambah dengan 5X.
Berarti kelebihan ini di sini nih. 10 ini supaya 5 diapakan? Bagi 2. Berarti ini harusnya X tambah 5. Ini harus dibagi 2. 5 per 2. Sehingga kita coba ya, kalau dia pakai X-nya 5 per 2. X ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Nah, ini kita cek. Berarti nih, X kuadrat ditambah 2 dikali X, 2X. Itu saja, 2 dikali X, kemudian dikalikan dengan 5 per 2, ditambahkan dengan B kuadrat, B itu 5 per 2. 5 per 2 kuadrat. Kita cek. X kuadrat ditambah, ini dan ini sederhana habis. X kali 5 ditambah 5X. Ditambah dengan 5 per 2 dikuadratkan. Nah, kita lihat ini. Oh, ternyata ini hasilnya sama. Ya kan? Tapi ada penampakan lain. Ada di sini ditambahkan dengan 5 per 2 kuadrat. Oh, kalau di sini nanti yang di kiri ini kita tambahkan, berarti yang kanan juga harus kita tambahkan biar adil. Nah, bagaimana proses berikutnya? Proses berikutnya begini. Nah, kemudian kita apakan dia? Nah, cara mengingatnya, kita tambahkan dia dengan B yang di sini B dibagi 2, jangan lupa dibagi 2, kemudian dikuadratkan. Nah, berarti kita tambahkan dengan 5 per 2 dikuadratkan. Kanan juga begitu. Kenapa begitu? Karena supaya adil, kiri dan kanan kita tambahkan adalah sama. Seperti tadi sudah kita bahas. Nah, perkalian ini kalau dikalikan hasilnya adalah S kuadrat tambah dengan 2 dikalikan dengan S kali 5 per 2 ditambah 5 per 2 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 5 per 2 dikuadratkan. Nah, sudah ketemu ya, sama-sama X kuadrat ditambah dengan 5X. Jadi penampakan yang di sana 5 per 2 dikuadratkan, kita jadikanlah tambahan di sana supaya nilainya sama. Kenapa harus ditambahkan? Supaya kita memperoleh nanti bilangan kuadrat di sebelah kiri. Nah, mari kita tes, kita lihat. Nah, inilah bilangan kuadratnya. Karena kita mau mengarahkan dia ke bilangan kuadrat. Nah, sebelah kiri sekarang sudah bilangan kuadrat. Jadi ini semuanya nih, kalau kita jadikan bilangan kuadrat, inilah angkanya. Sehingga kita peroleh bilangan berikut ini, yaitu 5 per 2 dikuadratkan itu kan 25 per 4. 5 kuadrat per 2 kuadrat. 25 per 4. Kemudian kita peroleh lagi. Nah, seperti ini. Dari mana ini hasilnya? Nah, seperti tadi ya. Sebelumnya kan, tadi kita peroleh angkanya 4 ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Itu yang terakhir tadi ya. Negatif 4 ya. Kemudian berarti kan negatif 4 ditambah dengan 25 per 4. Nah, karena di sana belum sama penyebut yang di sini, maka kita samakan penyebutnya. Min 4 itu kan sama dengan min 4 per 1. Nah, berarti kita pilih KPK-nya adalah 4, ya kan? Samakan penyebutnya menjadi 4. 4 dibagi 1, 4 dikalikan dengan 4, 16. Berarti negatif 4 itu sama dengan negatif 16 per 4 ditambah dengan 25 per 4. Nah, negatif 16 ditambahkan dengan 25, hasilnya adalah 9. Di sini 9 per 4. Nah, perhatikan sebelah kiri udah kuadrat ya, ini udah kuadrat. Kalau ada di sana kuadrat, berarti akan muncul apa? Kalau ada kuadrat di sana akan muncul akar, sehingga kuadrat di sini dengan akarnya akan saling menyederhanakan. Berarti X tambah 5 per 2 sama dengan akar dari 9 per 4. Sehingga X ditambah 5 per 2 sama dengan bisa positif 3 per 2, bisa juga negatif 3 per 2. Jadi bisa positif ataupun negatif 3 per 2 hasilnya. Masih ingat ya, kalau 4 itu kan sama dengan 2 kali 2. Bisa juga 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2. Berarti akar dari 4 sama dengan positif 2 atau negatif 2. Nah, itu diingat, akar itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, dari hasilnya sudah selesai belum ya?
Nah, dari hasil ini sudah selesai belum ya? Oh, ternyata belum selesai, kita kan masih mencari X-nya. Nah, cara mencari X-nya berarti kita tadi hasil terakhir ya, X tambah 5/2 sama dengan positif atau negatif 3/2. Kita mulai dari yang pertama. Di sana X sama dengan hasilnya yang ada di sini, kan kita butuhnya X aja ya. Yang ada di sini kita pindahkan, tadinya positif jadinya negatif 5/2. Maka di sana kita ambil yang pertamanya adalah positifnya. Berarti X sama dengan positif 3/2 dikurangi 5/2. Kemudian yang kedua adalah kita ambil yang negatifnya. X sama dengan negatif 3/2 dikurangi 5/2. Nah, untuk yang pertama, X sama dengan 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Negatif 2/2, maka hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang sebelah kanan, di sini adalah negatif 3 dikurangi dengan 5, hasilnya negatif 8. Negatif 8 dibagi 2, hasilnya negatif 4. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4. Atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan negatif 1. Demikian anak-anak, semoga mudah dipahami ya.